tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan keluar kepada Kain secara pribadi. Habis dia dengar firman Tuhan, dia dibunuh di Pak Edi. Asik nggak? Bapak Mama, kalau Ibu Maya yang omong firman Tuhan untuk Bapak Mama, kok kita sama saja. Mari Tuhan langsung ngomong ke Kain. Kemudian Kain apa? Bunuh adiknya. Kita pikir tidak? Ini Tuhan langsung yang ngomong. Dia bilang, disontole, baik, dah. Ini Tuhan yang langsung ngomong ke Kain. Karena Tuhan menemukan bahwa ternyata ketika persembahan Kain ini tidak diindahkan, firman Tuhan mengatakan, panas hatinya dan mukanya menjadi murah. Dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Ini sama-sama bawa nih. Kenapa? Teman-teman, kalau kita melihat kembali dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa, ya, buka satu lembar sebelumnya, Kejadian 3 ayat 21. Di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berarti ada penumpahan darah yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke? Tadi Pak Yanto sudah minta kulit rusa dari Mama Pendeta. Itu ada penumpahan darah. Pak Yanto ingat baik-baik. Ketika Pak Yanto taruh itu kulit di Pak Yanto punya Vespa, itu ada penumpahan darah di situ. Ya. Dan ketika Adam dan Hawa posisinya telanjang, ada penumpahan darah yang terjadi di Taman Eden pertama kali. Karena firman Tuhan jelas ketika penciptaan bahwa makanan manusia itu adalah segala tumbuh-tumbuhan, bukan hewan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Sejak saat itu Adam dan Hawa memiliki tradisi untuk mendekati Allah dengan membawa korban darah. Oke? Sampai sini sudah paham ya? Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, ada darah yang dikorbankan. Ketika Adam dan Hawa hidup, dikatakan dalam ayat yang ke-23 dari pasal 3, lalu Tuhan telah mengusir mereka, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi ketika mereka berdosa, ada pertumpahan darah satu, penumpahan darah satu, dan yang kedua diusir. Ketika mereka diusir, mereka harus mendekat kepada Tuhan dong, ya. Nah, pada saat mereka mau mendekat kepada Tuhan, harus ada harganya. Harganya apa? Darah. Harus ada penumpahan darah. Sehingga Adam dan Hawa, ketika mereka mau mendekat kepada Tuhan, mereka harus membawa korban darah, korban hewan. Oke? Nah, sekarang dibilang Kain dan Habel sudah besar nih. Udah besar nih, udah oke. Satu jadi petani, satu menjadi gembala. Dan Kain yang sudah dibesarkan bersama dengan Habel dalam tradisi membayar harga mendekat kepada Allah dengan darah, dia menentang aturan main Tuhan. Ngeri ya? Ini anak dibesarkan baik nih. Tapi ketika dia mendewasa, dia menjadi penentang Tuhan.
kita lebih besar, lebih hebat, lebih jago, kadang-kadang kita merasa, oke, kita bisa atur Tuhan. Kok beku unsur tambah banyak nah. Mamanya tenang, beta yang atur in gereja. Kok beku kasih perpuluhan paling banyak nama, besok tambah bisa. Seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman, dalam hal ini, kenapa Kain dan Habel itu persembahannya satu diterima dan satu ditolak? Kriteria harga mendekat kepada Tuhan adalah darah. Karena Tuhan telah meletakkan dasar itu sendiri. Madonna, apakah kita boleh memakai pujawas? Boleh saja, tetapi bukan itu yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan telah menetapkannya dengan darah ketika manusia harus mendekat kepada Dia. Nah, ketika mereka memulai tradisi korban ini jangan seperti kita berpikir, oh ini korban kecelakaan, oh ini korban perkosaan, atau oh ini korban kekerasan dalam rumah tangga. Bukan ya. Sekali lagi saya mau supaya kita sama satu pemikiran bahwa korban yang dimaksud di sini adalah korban sebagai harga mendekati Allah. Kenapa? Karena mereka sudah diusir. Oke? Kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita ini sudah diusir. Kita nggak layak mendekati Tuhan. Tahu kenapa? Karena dalam kehidupan manusia, dalam doktrin Kristen, kita itu punya yang namanya 3 dosa. Dosa yang pertama adalah status. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, begitu kita lahir, kita sudah berdosa. Itu sama seperti Ibu Foni dan Pak Yanto, begitu punya anak, darah Pak Yanto dan Ibu Foni ada dalam anaknya. Nggak bisa diapa-apain lagi. Itu namanya dosa status. Yang kedua adalah dosa habitus, dosa kebiasaan. Kebiasaan memaki, kebiasaan main judi, ya kan? Jadi kebiasaan. Begitu bangun pagi, HP duluan, bukan doa duluan. Nah itu dosa kebiasaan. Bertobat sampai di sini. Lama-lama engkau buang itu HP. Nah, yang ketiga adalah dosa aktus, dosa tindakan. Dosa tindakan ini yang ketika kita melakukan dosa real time, ya. Tetapi dari ketiga jenis dosa ini, dosa pertama yang mau saya bahas, status. Tadi saya bilang kita ini tidak layak untuk mendekati Tuhan. Karena begitu lahir, kamu sudah berdosa. Ada orang tertentu mengatakan perbuatan baik membawa kita ke surga. No, Alkitab bilang kamu punya perbuatan baik itu seperti kain kotor. Kotor, tidak layak, tidak bisa diterima. Jadi, itu sebabnya ketika kita mendekat kepada Allah, ada harga yang harus dibayar.